Oke, ya, untuk tablet hisap diistilahkan dengan, nama apa, atau panggilan atau sebutan lozeng ya. Sebagaimana di sini kalian bisa lihat, bentuk, lozeng itu, lebih dari satu jenis. Ya, jadi ada bentuknya tuh benar-benar apa, seperti permen, ya namun isinya tentu tujuan untuk, kesehatan ya, bisa vitamin gitu ya, apakah sari buah, sayur, dan intinya, ada, unsur, bahan khasiatnya, ya begitu juga yang bagian, seperti coklat ini ataupun yang seperti ini juga. 3 ini ya, in general, bentuk permen tuh ada gitu ya. Ya sedangkan kayak yang donat ini, F-citrosy, yang putih seperti tablet konvensional. Ininya ya secara penampakannya dan metodenya juga pembuatannya juga lebih kurang menggunakan, kompresi ya. Jadi nanti kita bisa lihat ke seluruh jenis lozeng ini tentu ada kapasitas ataupun, kelebihan maupun limitasinya ya. Kalau kita, eee, menginkorporasikan suatu bahan berkhasiat, entah itu sintetik obat gitu ya, ataupun, suatu ekstrak, ya, itu seperti apa kita bisa lihat nanti. Oke. Nah, untuk lozeng, ya, ini juga bagian dari sediaan padat ya, dari gambar juga sudah terlihat. Dan keunikan lagi adalah ya dan tidak mengikuti ya, apa, semua jenis tablet yang saya sampaikan ke kalian itu sudah, di luar ya kebiasaan tablet konvensional. Yang untuk lozeng itu, by default ya, bukan suatu pilihan, tapi ini sini keharusan, di mana formulanya tidak mengandung disintegran, ya. Beda kalau untuk tablet konvensional gitu ya, ataupun sampai tablet, seperti yang pekan lalu itu sublingual, ya itu, eee, harus, adanya, disintegran, ya. Guna untuk tadi, guna namanya aja disintegran ya, agen, penghancur ya, jadi supaya, tabletnya cepat hancur. Nah, kalau lozeng ya, itu tidak diperuntukkan atau tidak dikehendaki tablet itu, cepat hancur ya, karena dia diharapkan bisa relatif lebih lama di dalam rongga mulut, bisa dinikmati dengan cara entah itu dihisap ya, diemut gitu ya, atau dicui seperti itu. Sehingga nanti, baik itu, maaf, lozengnya ya, bentuk apapun itu yang seperti yang di depan, maupun, zat aktifnya gitu ya, itu bisa perlahan terlarutnya maupun, terlepas gitu ya. Dan, tentu dari sediaan lozeng ke saliva. Nah ini, eee, si lozeng juga sebenarnya juga diperuntukkan untuk lokal targeted terapeutik gitu ya, terapi lokal ya sekitar mulut yang, misalkan ada peradangan atau infeksi atau di tenggorokan ya. Dan juga tentu bisa diperuntukkan untuk sistemik lewat jalur apa? Tentu untuk lozeng ini bukan seperti bukal atau sublingual ya. Jadi jangan, apa namanya, apa istilahnya, kecampur ya. Lozeng ini bukan diperuntukkan untuk, penghantaran obatnya harus transmukosa, enggak. Ya lozeng itu, dia untuk lokal ya sekitar lokal aja, di mana permukaan yang terekspos itu, kandungan obat dalam saliva itu, bisa, eee, mengenainya gitu ya. Nah, kalau targetnya sistemik, maka nanti masuknya rute proses, menelannya, rute oral. Jadi masuk ke lambung dan karena dia udah terlarut, ya siap diabsorpsi. Seperti itu aja. Nah, selain dari untuk unsur formula tidak mengandung disintegran, lozeng ini wajib ya hukumnya, eksipien yang tidak wajib di tablet konvensional. Apa, yaitu flavor, sweetening, ya sweetener itu harus ada di lozeng. Karena kembali lagi ini gunanya apa, jenis tablet yang
untuk dinikmati dalam waktu relatif lebih lama dibandingkan tablet-tablet yang lainnya. Sehingga harus seenak mungkin ya sesuai dengan gambarnya itu juga sudah menarik, terutama untuk golongan pedi ya, pediatrik untuk anak-anak maupun sampai orang tua juga senang lozeng gitu ya. Nah, sehingga ini positifnya atau kelebihannya, eh, dari effervescent sampai sekarang ya semua tablet yang dipelajari itu mengovercome persoalan menelan ya. Kemudian juga rasanya semuanya harus bisa diterima bahkan zat di sini. Dan tambah lagi kalau tipikal lozengnya itu bukan seperti tablet konvensional ya tadi yang selain warna putih ataupun yang ada donatnya itu tidak butuh investasi mesin yang mahal ya. Biasanya alat pengempa itu yang tableting itu mahal. Tapi kalau selain itu itu sangat sederhana ya bisa pakai cetakan ataupun sistemnya seperti dipotong-potong gitu ya. Nanti bisa dilihat di next. Dan apa keterbatasannya sendiri karena penampakannya ya seperti permen, jadi akan sangat high risk sekali untuk disalahgunakan, terutama untuk anak-anak yang tidak mengerti gitu ya. Itu bukan candy beneran gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti ada analgesik, pereda nyeri, atau antibiotik seperti itu tentu tidak boleh dimakan dalam jumlah yang melebihi dosis gitu ya. Kalau permen kan ya boleh bisa 5, bisa berapa gitu. Tapi kalau ada obatnya kan nggak bisa. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya ditujukan lokasi lokal gitu ya, misalkan posisinya itu terus tempat area yang cukup apa ya, misalkan di area langit-langit ya, langit-langit ini ya, mulut gitu ya. Nah, itu kan perlu ada kerja dari lidah gitu ya untuk membawa saliva mengekspos ke area itu gitu sehingga lebih nanti bisa efektif. Kalau enggak nanti ya tidak kepapar gitu ya secara maksimal. Kemudian ya karena apa yang kita hindari di sublingual ya. Hati-hati kalau nampak flavor gitu karena menginduksi sekresi air liur ya. Dan nanti akan induksi refleks menelan dan itu nggak boleh terjadi pada sublingual. Tapi kalau Luzen ya memang di formulanya wajib ya dibuat sangat nikmat, tentu saliva itu banyak ya. Dan karena itu dari saya sampaikan kalau memang mau rute sistemik, maksudnya bukan seperti bukal atau sublingual ya, tapi rutenya oral yang masuk ke perut ya ke lambung ke usus. Nah, ini untuk apa ya penggolongan Lozeng dari sisi apa luaran produk bagaimana dia dihasilkan. Kalau OTC ini berdasarkan bentuk sorry bukan bentuk isi ya isi zat aktifnya apa jenis obat bebas terbatas atau obat bebas ya OTC itu masuknya dua dua jenis. Terus kalau yang berdasarkan cara produksinya ada yang dikempang, ada juga yang dicetak. Nah, kalaupun dikempa pun ya dipastikan kondisi tabletnya ya catatan seperti effervescent juga sublingual bahwa pengisinya semuanya harus larut saliva ya jangan sampai diisi amilum ya tepung yang enggak larut. Kemudian untuk yang lozeng dicetak ya disebut juga pastilles yang kompres itu trosis. Nah ini eh, ya namanya mold ya lozeng yang dicetak dan basisnya juga bisa gula, bisa gelatin. Lengkapnya nanti ya kita lihat. Nah ini kalau berdasarkan basis ya, jadi basis
basis dari lozennya, ya seperti gambar pertama sekali tadi, itu basis yang kalau lozennya ditujukan untuk lozen yang bisa dicui-cui, ya kita nyebutnya caramel base atau chewy base, terdiri dari gelatin, ya, di-combine dengan apa, candy base atau gula ya, caramel base itu, di mana di sini, eee, untuk gliserin gelatin ya dari namanya kombinasi gliserin gelatin, kalau candy base itu ada sugar ya, sugar bisa sucrose ya itu, kemudian di-combine sama, corn syrup. Ya, gunanya apa? Kalau si sucrose ya itu tidak di-combine sama tipikal jenis gula lain, ya seperti corn syrup, itu akan menghasilkan kristal yang tajam-tajam, yang kemudian kering gitu ya, itu tidak mungkin terbentuk, lozen yang bisa dicuy, ya itu nanti malah kayak durian berduri-duri gitu ya. Nah, karena itu diberi, pe penghambat ya, kristalisasi dari sugar ya kalau gulanya itu dimasak seperti karamel gitu saat dinginnya, nggak keras dan kristal, ya itu ada corn syrup. Kemudian, keberadaan obatnya disimpannya di mana? Ya simpannya ya dicampur langsung dengan, basisnya, ya seperti itu. Kemudian, eksipien yang digunakan ya untuk lozen tipikal chewy ini, eee, itu ada humektan ya untuk jaga moist dari, eee, si lozennya ya, tidak kering, tidak cracking, tidak keras gitu ya, tidak kasar. Dan karena ini ditujukan memang untuk aktivitas gigi, ya ada giginya, dicui, digigit, diemut-emut seperti itu, sehingga, kalau, di basisnya tidak diberi lubrikan. Nah, ini unik ya, lubrikan di sini, tidak sama dengan lubrikan untuk mesin pengempaan ya dalam formula, tablet konvensional. Nah, ini lubrikannya untuk, digunakan mencegah lengketnya lozen itu pada gigi saat dicui-cui gitu ya. Jadi jangan sampai malah too strong, lengket, sehingga ya udah sampai nunggu tererosi dulu gitu ya baru, hilang. Jadi gigi itu kan merusak gigi ya. Jadi kalian coba cek aja tipikal lubrikan untuk tujuan ini. Kemudian, eksipien lagi adalah, penambahan, wiping atau aerating agent itu, eee, cukup penting ya guna untuk menjadikan tekstur lozen itu like sponge ya. Jadi kalau kalian pernah makan whipped cream gitu ya yang ringan banget, itu isinya, ya memang krim tapi banyak, udara yang mengisi sehingga dia jadi ringan. Nah, sama keberadaan wipe atau aerating agent dalam formula chewy, eee, lozeng ini ya guna, memberikan tekstur ruang gitu ya, eee, untuk, basisnya ketika dicui itu, ada ruang yang diisi gitu ya. Jadi tidak sekeras kayak, tablet yang kompresi itu kan kalau digigit, ditekan sama gigi kita kan nggak bisa ya. Yang ada, cracking karena sudah kompak. Ya itu bedanya. Nah, the way untuk menyiapkan, cui lozeng ini gitu ya, kalian bisa melihat di sana adanya proses memasak ya, memasak nyebutnya di-cook. Candy base-nya dulu disiapkan, karamelnya tentu karamel listase itu butuh suhu yang cukup, tinggi ya, makanya hati-hati ketika kalian menginkorporasikan zat berkhasiat ya, baik sintetik, organik gitu, pastikan dia tahan terhadap panas ya pada suhu tersebut.
Kalaupun enggak ya kalian, pastikan juga serendah-rendahnya ya di suhu ini ya 80-an sampai 85 degree itu masih memungkinkan untuk melakukan proses pencampuran. Ya kalau misalkan, ternyata obatnya masih rentan di suhu tersebut, ya kalian nggak bisa mengubah atau menginkorporasikan zat aktif tersebut pada metode ini atau pada bentuk basis ini. Karena pasti melibatkan panas dan kalau dia rentan ya sangat, sensitif, ya. Kemudian, ketika semua komponen ya, komponennya sudah di-mix seperti itu, nanti proses pendinginan sampai terbentuk massa semi solid hingga nanti ngebentuk, ini, bentuk, tali ataupun ribbon ya, atau rope seperti ini, disesuaikan nanti final, final bentuk akhir dari chewable lozengnya itu bentuk kubus, bentuk ini ya, nanti disesuaikan. Contohnya seperti ini, ya ini masih masa yang hangat sebenarnya, tapi udah masuk bisa mengubah gitu ya, campuran bahan dalam menjadi bentuk semi solid seperti ini. Ya udah tidak cair lagi dan ini proses pengadonan gitu ya, dibentuk seperti pita-pita yang kalau udah dingin tuh nggak akan lengket-lengket ya. Jadi pita panjang sesuai teksturnya nanti ya tinggal di-cut gitu ya, membentuk seperti ini. Gitu. Kalau mau bentuknya misalkan, seperti silinder ya dicocokkan lagi bentuk bukan seperti pita tapi ya tali tambang gitu ya yang ya jadi nanti akhirnya seperti silinder. Nah ini contoh apa namanya, produknya, ber apa, berbasis chewable itu ya, chewable lozeng, Clara Septic kalau 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 mau mencari produknya ya silakan ada namanya nih ya, merek isinya benzokain. Nah, ini benzokain, mentol, ini ya udah ada isinya zat aktif. Nah, untuk basisnya di sini kalian bisa lihat ya, ya ada gelatin dengan gula di sana. Lanjut dari basis keduanya, ini ya dari gambar yang berwarna coklat seperti ini, kita nyebutnya soft lozeng, ya seperti kayak, apa ya, kayak gummy ya atau ya jelly seperti itu ya. Ya ini pada dasarnya sebenarnya juga bisa dicui gitu ya. Cuman kalau dicui lebih, apa ya, lebih rapuh lah ya, makanya kita nyebutnya soft gitu. Kemudian, basisnya juga ya berbasis, hidrofilik, polimer, bisa dari alam atau combine sama PEG ini, atau yang malah coklat ya, ini malah lebih lezat lagi ya. Kemudian di basisnya itu bisa ditambahkan, suspending agent ya kalau memang nanti, zat berkhasiat obatnya tidak terlarut di dalam. Eee, ini bukan basisnya air ya, kalau dia nggak larut air, eee, itu bentuknya suspensi. Sehingga nanti ya, kalau obatnya tersuspensi, kemudian sudah ada, suspending suspending agent di dalamnya, maka saat ini kan biasanya dicetak ya, dan kondisinya juga panas gitu. Nah, dalam proses pendinginan ataupun set ya, proses settingan itu, setting, eee, si zat aktifnya, tidak mudah mengendap ya, kalau mengendap kan nanti misalkan ini bottom-nya ya, nggak numpuk di bawah gitu. Ya, tapi dia tetap, terdisperse, homogeneously di seluruh bagian. Itu makanya pentingnya adanya suspending agent. Kemudian ini nggak hanya soft lozeng, in general lozeng itu ya 5 sampai 10 menit, rilisnya atau terlarutnya, si lozeng dan itu
not disintegrated. Jadi lozeng itu tidak hancur seperti tablet konvensional. Untuk produksinya dalam skala besar ya, ini ya metodenya ya dicetak aja seperti di di apa ya, pekan lalu ya itu ada perusahaan ya, eh, yang suspension liquid itu kan, saya ingat ya gambarnya dipurkan ke cetakan, di mana cetakan itu juga primary packaging, ya ya persis lah seperti itu lebih kurang. Atau contohnya seperti ini ya, primer packaging sekaligus cetakan, namanya Sambukol, kalian bisa lihat. eh, Bahan aktifnya kombinasi ya kombinasi ekstrak, ada vitamin mineral ya, dan di sini dia pakai polimer alam, ada akasia di situ ya, dan gula alkohol sebagai basisnya ya. Nah, ini yang kalau di gambar paling depan tadi warna merah ya, hard candy lozeng seperti permen yang biasa diemut itu, dan di mana untuk yang hard candy lozeng ini eh, dilihat bahwa hampir 100% itu isinya gula ya, seperti permen ya pada umumnya. Nah, dan supporting sistemnya itu ya jenis inversi gula ya, sugar inverted. Kalian bisa cari apa sih inversi gula itu, corn syrup ya, di mana mereka berdua ini ditujukan tadi fungsinya eh, tadi supaya tidak menghasilkan eh, kristalisasi yang masif gitu ya, tidak membentuk jarum-jarum kasar seperti itu, tidak terlalu kering ya, diatur dengan adanya mereka. Kemudian karena basisnya ini hard candy ya, bisa dikatakan basis ini membutuhkan hampir 100% gula untuk membentuk atau nge-build up lozeng ini gitu ya, sehingga kalau ada pun dimasukkan benda asing, tanda kutip benda asing in quote seperti itu, yaitu obat, maka tidak boleh eh, mengganggu interaksi antar molekul gulanya ya. Ya yang ada nanti kalau misalkan lebih dari 4% misalkan malah crack gitu ya, nggak kebentuk candy-nya. Nah, ini keterbatasan di hard candy yang tidak dimiliki lozeng lainnya. Jadi ini dosisnya hanya bisa menampung kecil banget ya. Kalian bisa lihat bobotnya kan, ini 4,5 maksimum ya, 4,5 gram. Maksimum cuma 4%, ya, cuma 4% eh, dari 4,5 gram, kecil kecil banget ya. Jadi artinya kita cuma banyak makan gula lah di sini. Ya. Jadi karena itu kalau kalian milih hard candy dijadikan basis untuk lozeng, dan terus kalian mau memasukkan zat berkhasiat, pastikan itu tidak bertentangan tujuan terapi ataupun tujuan kesehatan yang diinginkan. Ya, jadi misalkan kalian memasukkan agen anti apa namanya diabetes gitu kan, malah dikasih dalam bentuk hard candy lozeng ya kan, nggak benar ya, lebih banyak racunnya kan dari porsi obat ya gitu, jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian excipientnya bagian sukrosa, part of pengering itu sendiri ya, sukrosa karena memang ketika rekristalisasi dia akan kering banget, karena itu saya sampaikan butuh ditambah corn dan juga ada inversi sugar ini ya. Kemudian selebihnya ya pengatur taste modifier supaya lebih lezat ya. Rilisnya gimana? Ya tentu dia tetap mengikuti pola terlarut perlahan, tererosi, dan jangan eh, coba-coba gigit ini tebal ini ya, giginya yang rontok ya. Jadi sayang di giginya. Kemudian ini
Kalau yang tadi ya, ada yang berbasis karamel atau candy, maka manufaktur prosesnya, stepnya itu mulai dari proses masak memasak, sorry Bu, sebelum dimasak itu dilarutin dulu gulanya, kemudian dimasak sampai terbentuk karamel, kemudian bisa diturunkan suhunya ya selama proses pencampuran tetap masih muda sampai nanti proses apa namanya eh, pengadonan dan sampai bisa dibentuk ya dalam bentuk pola apapun lah ya. Oke, ini contoh ya, bisa dilihat nama merek Vitabon ya, ini banyak isinya, ekstraknya, ya ekstrak terlarut biasanya, yang bisa memungkinkan untuk incorporate ke dalam hard candy ya, seperti turmeric ekstrak, salvia ekstrak, ya mineral, ya intinya tidak memakan ruang ya seperti kalau kita buat paracetamol 500 miligram ya, kemudian bobot total tablet 700 miligram kan itu udah lebih dari 50% kan zat aktifnya mengambil ruang pada tabletnya. Nah, kalau di hard candy nggak bisa. Ya. Ini video untuk hard candy lozeng ya, kalian bisa perhatikan dalam video ini bagaimana mereka menyiapkan eh, hard candy lozeng suplemen. Ya. Ya, itu ya hard candy lozeng kalau dari apa gambar kemasannya ya di itu candy yang ditujukan untuk melegakan pernafasan gitu ya seperti kayak permen. Kalau di kita tuh banyak ya mereknya yang isinya mentol, combine inilah ya isinya yang melegakan gitu ya, yang permennya rada pedes gitu. Nah, ini step by stepnya ya. Jadi ini penimbangan eh, penyiapan bahan. Ini biasanya ada gulanya ya. Siap dilarutkan, nanti dimasak dengan pengaturan suhu, tekanan, kecepatan pengadukan nanti pada saat pencampuran. Intinya ini di master
plannya di computerized seperti ini, sistem otomatis sehingga nanti ready keluar dari masanya gitu ya, apa dari sistemnya seperti balokan semi solid seperti ini ya besar, dia masih diameternya dan ini masih hangat ya, masih hangat nanti terus dialirkan, dijalankan hingga ngebentuk tadi ya, seperti tali tambang yang nantinya akan dikat ya sesuai seperti ini jadi ukurannya ya. Ini kalau udah proses mengeras ya udah cooling, benar-benar dingin dan mengeras dan tinggal di apa quality controlnya ya, packaging. Kemudian ini jenis terakhir ya untuk lozeng, eh, kompres tablet lozeng ini mengikuti seperti the way-nya konvensional general, general tablet ya. Artinya saja ingat tadi bahwa di formulanya tidak ada disintegran ya, sehingga disolusi ataupun melarutnya akan sangat lambat ya, ya sekitar 10 menitan lah ya dalam. Kemudian ini secara ukuran tuh ya mengikuti tablet biasa tapi akan sangat berbeda dari hardness-nya. Ya, kalian bisa lihat di sini ya 30 sampai 50 kilo per inci. Ya, nah ini kalau maka dari itu tidak direkomendasikan untuk menggigit-gigit lozeng ya ataupun permen lah in general rata-rata kan keras banget. Jadi biarlah dia cukup diemut ya dan perlahan dia akan hilang terlarut. Kemudian ini catatan untuk excipientnya ya dipastikan memang excipientnya memang pro untuk dikompres ya. Apakah nanti pro-nya harus digranulasi dulu ataupun direct compression atau direct compaction ya. Jadi di sini diboldkan karena memang in generalnya eh, lebih prefer yang wet granulation lebih murah untuk dalam hal eksipien-eksipiennya ya. Jadi nggak perlu grade-grade yang tinggi, eh, sudah cukup gitu ya untuk membentuk tablet. Ini contoh ya, formulanya ya, obatnya chlorhexidine. Nah, kalau dari formula ini eh, yang mana sorbitol itu perannya sebagai apa nih di sini? Sorbitol perannya sebagai apa yang peran untuk tablet? Kalau di sini perannya apa? Ada yang bisa silakan di chat jawabannya, memanggil jawaban kalian. Sorbitol perannya untuk apa? Coba lihat isi komponennya ini. Dari rasionya sorbitol jadi apa? Halo, bisa buka mic-nya atau di chat kan? Silakan. Halo, ada orang? Suara saya masuk kah? Mudah-mudahan masuk ya. Tenggorokan saya sakit, jadi tidak ada siaran ulang. Iya, ini pada nggak yakin ini. Ya, tentu sebagai pengisi kalian kan bisa lihat rasionya ya. Ini 150 gram, yang lain coba secelumit-celumit ya. Jadi tentu chlorhexidin ya jangan sampai nggak tahu ya chlorhexidin ini apa. Ya tentu dia zat aktif, sorbitolnya sebagai pengisi, jangan bilang sebagai penghancur. Udah jelas-jelas lozeng itu tanpa penghancur. Terus kalau kolidon, kolidon tipe VA64, awas ketukar. Kolidon sebagai apa? Kolidon VA64 sebagai apa di sana? Sampaikan jawabannya. Ya, betul. Ya, pengikat. Nanti ada temennya yang beda, bukan VA64, tapi dia sebagai penghancur. Ya, tapi tentunya di sini nggak ada penghancur ya. Nah, kemudian selebihnya ada mentol, eukaliptol gitu ya. Ini bisa jadi bagian support bahan berkhasiatnya. Selebihnya itu untuk rasa. Kemudian aerosol, magnesium ini seperti ya, isi dari tablet konvensional biasa ya. Sebagai apa aerosol sama MG steroid untuk apa?
Apa perannya? Awas nggak ingat. Udah sering latihan. Aerosil, MG, Setiara itu tentang apa? Kayak ketikan jawabannya. Tahu suara boleh. Halo? Ya, sebagai lubrikan ya. Komponennya ada ya intinya dia kelompok anti adherens ya lubrikan dan eh lidan gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk yang lozeng yang mengikuti tipe light tablet konvensional. Ya, jadi yang hilang itu yang dihilangkan cuman disintegran ya. Nah, untuk quality control ini tergantung tadi tipe lozeng yang mau diproduksi, kalau ada kaitannya dengan particle size dan seterusnya ya untuk pengempaan ya flowability dan seterusnya.